Ketika kita melihat yang terjadi sekarang di Palestina, ada kelompok yang pro, ada kelompok yang kontra. Ketika menyikapi sebuah kelompok tersebut, yang kita sama-sama ketahui, harusnya sikap kita sebagai muslim yang dewasa dan muslim yang bijak, harusnya kita lebih fokus kepada para korban yang ada di sana. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa. Lantas apa gunanya kita disibukkan untuk mengetahui apakah kelompok ini benar atau salah? Kalaulah kita mengetahui kelompok ini benar atau kelompok ini berada di barisan yang salah, pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudara kita yang tertindas di sana, yang diperangi di sana, apakah dengan mengetahui kelompok ini benar atau salah perangnya akan selesai? Tidak. Maka pertanyaannya adalah kepada diri kita dan kepada saudara kita. Pertanyaan yang benar bukan siapa menurutmu kelompok yang benar, siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan kepada diri kita, dan pertanyaan yang seharusnya saudara kita tanyakan kepada dirinya sendiri, apa yang sudah engkau perbuat dan apa yang sudah engkau lakukan dalam menyikapi saudara kita yang ada di Palestina. Sudahkah kita selipkan doa-doa kita di dalam solat-solat kita untuk saudara kita yang ada di Palestina? Keadaan kita yang aman sekarang, yang tentram, jauh dari gangguan penjajah, jauh dari gangguan teroris misalnya. Pertanyaannya adalah, apakah sudah kita layangkan doa-doa kita di dalam solat-solat kita terhadap mereka yang sedang tertindas di sana? Atau sudahkah kita mengeluarkan sedikit dari harta kita untuk kita sumbangkan kepada rakyat Palestina? Inilah pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan kepada diri kita. Apa yang sudah kita perbuat terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana? Sehingga jangan kita terikut alur untuk disibukkan kepada hal-hal yang kita sendiri tidak mengetahui mana benar dan mana salah. Itulah fitnah, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya fitnah, sebuah kebenaran, sesuatu yang benar akan dibungkus dan dikelabui oleh orang sehingga terlihat tidak benar. Dan sebaliknya, sesuatu ataupun sebuah kesalahan, ketidakbenaran akan dibungkus oleh orang-orang tertentu sehingga terlihat menjadi baik. Itulah fitnah. Sehingga berbahaya ketika kita mendengar atau mengikuti beberapa perkataan orang yang perkataan dia, kebenaran perkataan dia belum bisa dipertanggungjawabkan. Maka seandainya kita mengikuti hal tersebut dan kenyataannya kita salah, maka pertanggungjawabannya di akhirat nanti, ketika kita menyalahkan orang yang benar, atau sebaliknya kita membenarkan orang yang ternyata salah. Maka sikap kita seharusnya adalah mempertanyakan sejauh mana respek kita, pertolongan kita, dan sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Sengaja hal ini kita singgung di awal-awal agar kita memperlihatkan kepada banyak orang bahwasanya kita ini masih hidup. Hati kita, jiwa kita masih benar. Sehingga kita respect, ya. Sehingga kita peduli dengan saudara kita yang ada di sana. Walaupun kita tidak bisa berbuat banyak. Sebanyak apapun yang kita sumbangkan dari harta kita, jutaan, puluhan juta, semua uang tersebut kalau dikumpulkan itu belum bisa membayar penderitaan mereka. Lantas, walaupun begitu, tidak sedikitkah yang kita sumbangkan? Tidak sedikitkah doa yang kita layangkan? Kemudian kita sibuk mencari pembenaran terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya terhadap saudara-saudara kita yang menjadi korban.
Maka dari itu, semoga ini bisa menjadi evaluasi dan menjadi catatan bagi diri kita dan orang-orang terdekat kita. Bagaimana cara kita bersikap atau sikap kita yang benar dalam menghadapi fitnah yang ada. Maka sesungguhnya perbuatan kita yang paling baik, usaha kita yang paling benar adalah mendoakan mereka. Maka kita bisa, karena doa itu adalah senjata yang paling luar biasa. Karena doa adalah senjata yang paling luar biasa. Nah, bagaimana mendoakan sementara kita tidak tahu apakah ini benar atau salah? Maka kembali kepada zat doanya. Yang kita bisa berdoa dengan Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adzillal kufra wal kafirin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kekafiran dan kaum kafir dan orang-orang kafir. Atau kita bisa juga berdoa dengan Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim, al-muslimina wal mu'minina fi Filastin. Semoga ini bisa menjadi penjelas, penerang terhadap apa-apa yang dipeributkan atau diributkan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Nah, doa yang terakhir, wadammir a'da'aka wa a'da'adid, hancurkanlah musuh engkau ya Allah dan musuh agama ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga walaupun ada seseorang, adapun kelompok yang asalnya mereka merupakan musuh Allah, sehingga di suatu keadaan mereka memakai topeng sehingga seakan-akan mereka seperti saudara kita, dengan doa ini maka terjawab sudah. Kita minta kepada Allah agar Allah menghancurkan musuh-musuh Allah. Karena siapa yang tahu dengan musuh-musuh Allah adalah Allah itu sendiri.